kepada beliau Rasul Mengkatu Kesehatan. Dengan memohon kepada para jemaah untuk tenang, tertib di depan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ujang, yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Ustaz Nasih, beserta segenap pengurus Front Pembela Islam, wabil khusus yang terkhusus yang saya cintai, yang saya muliakan keluarga besar daripada Sahibul Hajat, Sahibul Bait, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka acara apa? Acara khitan. Dalam rangka acara khitan daripada Ananda Ibrahim Khairul Effendi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khitan adalah salah satu daripada fitrah manusia, yang dimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim fahuwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qadum. Bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau dikhitan di umur 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Jadi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Khitan adalah millah, ajaran daripada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida makhulan makhtunan maqtu as-surrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir dalam keadaan bercelak. Beliau lahir dalam keadaan terputus tali pusarnya, dan beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Adapun isyarat khitan itu telah ada di zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Menurut Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tarikhnya, bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun belum Allah terima taubat Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Ya Allah, kalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan salah satu daripada anggota tubuhku. Aku korbankan untukmu ya Allah. Akhirnya ketika Nabi Adam berada di kota Mekah, Allah terima taubat Nabi Adam. Maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Adam untuk melaksanakan nazarnya, yaitu memotong sebagian anggota tubuhnya.
Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk memotong ujung kemaluan daripada Nabi Adam alaihi salam, yaitu kulfah. Itu isyarat khitan telah ada di zaman Nabi Adam. Jadi kalau khitan bagi laki-laki itu yang dipotong namanya kulfah. Bagi perempuan yang dipotong itu namanya badr. Tapi kalau bagi perempuan itu hukumnya makruh kalau motongnya kebanyakan. Kenapa? Kalau motongnya kebanyakan hukumnya makruh menurut para ulama, karena kalau dipotongnya kebanyakan nanti bisa mengurangi syahwat dan nafsu daripada itu perempuan. Nah, jadi khitan adalah milah Nabiullah Ibrahim, ajaran Nabiullah Ibrahim. Seperti apa ajaran Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran Islam. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus. Ajaran Nabi Ibrahim bukanlah bagian daripada ajaran yang musyrik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya didik anak-anakmu dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam, itu pun adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kenalkan kepada anak-anakmu siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasiatkan kepada anak-anakmu sebagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Apa kata Allah? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih lakum, bagi kalian, ad-din, ini agama, yaitu agama Islam. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu wafat, jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia, jangan sekali-kali kamu menutup mata kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Oleh karenanya kenalkan kepada anak-anakmu siapa itu Nabi Ibrahim. Wa abul anbiya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Kenapa? Karena paling banyak rasul dan nabi itu daripada anak cucu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ajarkan kepada anak-anakmu bahwasanya Ibrahim adalah Khalilullah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Pernah seseorang bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Imam, kenapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah? Beliau menjawab, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah makhluk, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Coba kamu bayangkan ketika Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, untuk memotong anaknya. Selama bertahun-tahun beliau tidak punya anak, sekalinya punya anak lagi disayang-sayangnya, lagi dimanja-manjanya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya. Apakah beliau membantah? Apakah beliau bilang, ya Allah, kenapa harus saya potong anak saya? Apakah beliau bilang seperti itu? Tidak. Apakah beliau bilang, ya Allah, saya lama gak punya anak, kenapa harus saya korbankan anak saya? Apakah beliau membantah seperti itu? Tidak. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Beliau datang kepada anaknya, wahai anakku Ismail, semalam aku bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan aku untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Ini perintah dari Tuhanku. Seorang anak yang taat kepada Allah, seorang anak yang patuh kepada Allah. Apa jawab anaknya? Apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayah, jika memang itu perintah Tuhan, maka laksanakanlah. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan. Sebelum disembelih, Nabi Ismail memohon 3 permohonan. Pertama, wahai ayah, tajamkan pisaumu, tajamkan pisaumu ketika menyembelihku agar aku tidak terlalu merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah,
tolong ketika engkau menyembelihku, jangan engkau lihat wajahku, tutuplah wajahku, takutnya engkau akan merasa kasihan sehingga tidak tega ketika akan menyembelihku. Yang ketiga, wahai ayahku, tolong buka bajuku, takutnya nanti darah yang keluar dari leherku terkena di baju sehingga baju itu berdarah. Kemudian ketika sampai kepada ibu akan sedih ketika melihat darah yang menempel di bajuku. Lihat bagaimana ketaatan seorang ayah dan anak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Beda dengan kita lebih memilih perintah bos, lebih memilih perintah perusahaan. Berapa banyak orang-orang wanita-wanita yang di luar mereka pakai jilbab, tapi di kantor mereka lepas, mereka punya jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan. Kenapa? Peraturan bos. Kamu lebih taat kepada kamu punya bos, kamu lebih taat kepada kamu punya perusahaan, kamu lebih taat kepada kamu punya toko, kamu lebih taat kepada kamu punya pabrik daripada taat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang ketika di mana telah datang waktu salat, tetap mereka dengan urusan kerjaannya, tetap mereka dengan lalai dengan urusan-urusan perdagangannya. Di masjid-masjid kalian, di surau-surau kalian terdengar suara hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat. Kamu yang dagang, berhenti dulu dagangmu. Kamu yang punya toko, tutup dulu tokomu. Kamu yang di atas kursi kekuasaan, ayo bangun dari kursimu, ayo kembali kepadaku, ayo salat kepadaku, ayo beribadah kepadaku, ayo sembah aku, ayo sujud kepadaku. Allah panggil kamu, tapi kamu abaikan panggilan Allah, kamu abaikan seruan Allah, dan kamu lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pangkat, lebih memilih panggilan kursi, lebih memilih panggilan perempuan, lebih memilih panggilan telepon daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu, yang telah menjamin rezekimu, yang telah memberikan nafas kepadamu, yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa engkau hitung. Jadi Nabi Ibrahim pertama menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah risau, beliau tidak pernah gelisah dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya rezeki. Nabi Ibrahim gak takut besok mau makan apa ya, besok mau makan lauk apa ya. Beliau tidak takut lapar, beliau tidak risau, tidak gelisah, tidak galau, gak kepikiran dengan sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru beliau gelisah dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita masih gelisah, kita gelisah dengan hal-hal yang telah dijamin, kita gelisah dengan urusan rezeki, kita gelisah dengan urusan jodoh, kita gelisah besok mau makan apa, padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi kamu tidak gelisah dengan sesuatu yang belum dijamin, yaitu surga. Surga kita belum dijamin masuk surga, kita belum dijamin masuk surga. Justru harusnya kita bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu yang belum dijamin, bukan bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu yang sudah dijamin. Harta sudah dijamin oleh Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi kamu bersungguh-sungguh nyarinya, bersusah payah nyarinya, keringetan nyarinya. Sedangkan surga belum dijamin oleh Allah, tetapi kamu malas-malesan. Harusnya kalau kamu orang yang berakal, kebalik, sesuatu yang belum dijamin harusnya kamu bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Saudara-saudara, rezekimu tidak bakal ketukar, maka janganlah engkau risau dengan rezeki yang telah menjadi tanggungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan, rezeki kamu besok 10.000, kamu besok rezekinya 10.000. Dari pagi sampai pagi kamu cari uang, kamu dapat 10.000. Besok rezeki kamu 1 juta, kamu di rumah aja, nggak keluar rumah, maka kamu dapat rezeki 1 juta. Saudara-saudara, kamu lihat berapa banyak orang mereka mancing di laut yang sama, lautnya sama, perahunya sama, pancingannya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tetapi tidak mungkin mereka mendapat ikannya sama. Ada yang dapat 1 ekor, ada yang dapat 2 ekor, ada yang
dapat 3 ekor, bahkan ada yang tidak dapat. Padahal mancingnya di lautnya sama, umpannya sama, perahunya sama. Nah itulah rezeki. Semua telah dibagi-bagi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka jangan engkau risau dengan rezeki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam, satu waktu beliau duduk di samping sungai. Tiba-tiba beliau melihat ada seekor semut yang membawa sebuah gandum. Ini semut bawa gandum, dia berjalan ke pinggir sungai. Tiba-tiba ada seekor katak. Ini katak buka mulut, ini semut masuk dalam mulut katak. Kemudian ini katak masuk dalam sungai. Kemudian ini katak keluar, dia buka mulut, keluar ini semut. Sudah tidak ada lagi gandumnya. Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, apa yang terjadi? Itu semut menjawab, aku tadi datang, aku tadi bawa gandum, aku diutus oleh Allah untuk membawa rezeki seekor cacing buta yang ada dalam batu, yang batu itu ada dalam sungai. Itu cacing gak bisa cari rezeki, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk membawakan rezekinya. Aku gak bisa berenang, maka Allah perintahkan seekor katak, sehingga aku masuk dalam mulut katak. Itu katak masuk dalam sungai, dia buka mulutnya, aku masuk dalam batu, kemudian aku suapi cacing buta tersebut, baru aku keluar lagi. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, apakah kamu mendengar apa tasbih, apa puji-pujiannya itu cacing kepada Allah? Ini semut menjawab, iya, aku mendengar itu cacing bertasbih seperti ini, segala puji bagi Allah yang telah menjamin rezekiku seekor cacing yang buta. Kalau aku saja cacing yang buta dijamin rezekinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Yang kedua, karena beliau tidak pernah risau dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau tidak pernah makan sendiri. Kalau makan pasti bareng-bareng, kalau makan pasti sama-sama. Gak mau makan sepiring sendiri. Nabi Ibrahim tidak pernah mau. Setiap makan pasti bareng-bareng. Udah kayak santri, makannya senampan bareng-bareng. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Pertama, lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, tidak pernah risau dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan oleh Allah. Yang ketiga, beliau tidak pernah makan sendiri. Ini adalah ajaran Nabi Ibrahim. Tanamkan dalam hati kalian, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Ibrahim, yang dimana pendidikan Nabi Ibrahim adalah pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena acara khitan pada malam hari ini, khitan berkaitan dengan ajaran millah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai para orang tua, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua zaman sekarang, mereka lalai dalam mendidik anak-anaknya. Kamu bapak-bapak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam kamu sibuk cari uang, sibuk cari harta, sibuk cari pangkat, sibuk cari jabatan, sibuk cari dunia, sibuk kerja. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian sebagai orang tua cuma bikin anak lahir, cari uang, kasih makan, udah itu kewajiban kalian? Kalau kewajiban orang tua cuma ngasih makan anak, tidak ada beda dengan binatang, saudara-saudara. Kamu belum bangun cari uang, binatang pagi-pagi buta subuh dia udah bangun cari makan untuk anak-anaknya. Tetapi yang membedakan kita dengan binatang apa? Yaitu memberi makan hati anak-anak kita, memberi makan jiwa anak-anak kita. Hadza aham. Ini yang lebih penting. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, maka itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian mabuk, kenapa anak-anak kalian narkoba,
Kenapa anak-anak kalian nggak salat? Kenapa anak-anak kalian buta Al-Quran? Kenapa anak-anak kalian melotot di hadapan kalian? Anak-anak kalian membantah perintah kalian? Karena kalian sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kalian. Ingat, kalau di akhirat kalian orang tuanya soleh, orang tuanya taat, orang tuanya patuh, ahli ibadah, ahli agama, tapi nggak pernah mendidik anak-anaknya. Kalau di akhirat ketika kalian akan dimasukkan surga, sedangkan anak kalian ahli maksiat, kalian memasuk surga, anak kalian memasuk neraka, tiba-tiba anak kalian berkata, ya Allah, ya Rabb, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Aku jadi rusak karena orang tuaku. Dia tidak pernah didik aku Al-Quran, dia tidak pernah didik aku tauhid, dia tidak pernah didik aku fikih, dia nggak mau masukkan aku ke pondok pesantren, dia nggak mau ajari aku agama, dia nggak mau ajari aku kebaikan. Aku mabok dia biarkan, aku narkoba dia biarkan, aku zina dia biarkan, aku pulang malam dia biarkan, aku nongkrong dia biarkan, aku jadi rusak begini karena orang tuaku, ya Allah. Akhirnya anak dan orang tua dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya didik kamu punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Begitu juga kalian para ibu-ibu, khususnya kalian para ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian pendidik pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah, mudarrisah, muallimah lil abna. Kalian adalah pendidik, pengajar, madrasah, ustaz, kiai, guru, pondok pesantren pertama bagi putra putri adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Makanya Allah mengumpamakan perempuan dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita ini laki-laki yang bercocok tanam, ladangnya kalian ibu-ibu. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, ladang yang kerontang, maka hasilnya pun akan rusak. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Satu contoh, di Mekah ada seorang ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani, musnid dunia. Beliau diberi gelar musnid dunia, apal jutaan hadis. Kalau membaca hadis itu hadis musalsal sampai sanad-sanadnya disebut sampai Rasulullah SAW. Beliau diberi gelar Imam Suyuti fi zamani, Imam Suyuti pada zamannya. Tetapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Semua anak-anaknya jadi pedagang, semua anak-anaknya jadi pengusaha, nggak ada yang menggantikan beliau. Kenapa? Karena istri beliau bukan seorang ustazah, karena istri beliau pedagang, karena istri beliau pengusaha. Akhirnya semua anak-anaknya pun ikut menjadi pengusaha. Maka baik buruknya anak, pintar rusaknya anak, itu tergantung daripada ibunya. Saudara-saudara, Wali Songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, beliau-beliau berasal dari mana? Beliau berasal dari Hadramut. Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan para asfiya. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Bagaimana ibu-ibu di sana mendidik anak-anaknya? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqqas di dalam kitabnya beliau menceritakan, aku pernah menemukan catatan kitab seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Dia tulis pakai tangan. Kemudian